Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Kurnia dengan NIM 240201010109194 dengan program studi PJJ Manajemen dari kelas MJ202 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah OJK terhadap kondisi saat ini. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana sebaiknya sikap masyarakat dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat. Yang pertama, masyarakat diharapkan memilih perusahaan asuransi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, pertimbangkan reputasinya. Dan yang ketiga, bandingkan produk dan preminya. Yang terakhir, perhatikan ketentuan polis. Kali ini saya akan menjelaskan secara detail, yaitu bagaimana sih sikap masyarakat yang seharusnya ada di dalam diri masyarakat masing-masing. Tips dalam memilih perusahaan asuransi. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Pilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ingin dilindungi. Ya, seperti yang kita tahu, asuransi itu ada berbagai jenis ya, seperti asuransi polis. Asuransi polis itu seperti asuransi kendaraan, dan ada juga asuransi jiwa seperti asuransi kesehatan dan lain-lain. Yang kedua, pertimbangkan reputasi. Nah, ini juga sangat penting ya, teman-teman, untuk memilih reputasi terbaik yang ada di Indonesia untuk asuransinya. Yaitu dengan cara pilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan track record yang terpercaya. Dan yang ketiga, bandingkan produk dengan premi. Bandingkan produk dan premi dari beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan penawaran terbaik. Seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki banyak sekali asuransi. Nah, itulah kita sikap dari masyarakat harus memilih kira-kira asuransi yang mana sih yang tepat untuk kita dan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, perhatikan ketentuan polis. Baca dan pahami ketentuan polis dengan seksama sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, setiap asuransi pasti memiliki aturan dan peraturannya masing-masing. Nah, sebelum kita menetapkan untuk memilih asuransi tersebut, sebaiknya untuk membaca dan menyimak apa sih aturan-aturan yang ada di asuransi yang akan kita pilih nanti. Berikut saya akan menjelaskan yaitu peran dan fungsi perusahaan asuransi. Nah, yang pertama ada mengelola resiko. Perusahaan asuransi membantu individu dan bisnis mengelola risiko keuangan dengan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin akan terjadi. Dan yang kedua, menghimpun dana. Premi yang dikumpulkan dari pemegang polis digunakan untuk membayar klaim dan juga diinvestasikan untuk mengembangkan perusahaannya. Dan yang ketiga, mendukung perekonomian dengan memberikan jaminan keuangan dan mendukung investasi. Dan yang terakhir, regulasi dan pengawasan OJK. Perusahaan asuransi di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita kenal sebagai OJK untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab. OJK juga menetapkan aturan mengenai modal minimum, solvabilitas, dan tata kelola perusahaan. Nah, berikut juga peran OJK dari pemerintah itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kita harus tahu asuransi yang akan kita pilih itu terdapat logo OJK-nya atau tidak. Dan kita harus mengecek. Terkadang ada juga yang ada logo OJK-nya dan ternyata dia tidak ada termasuk ke dalam perlindungan di OJK. Gitu ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati dan harus secara detail untuk mengecek latar belakang dari asuransi yang akan kita pilih nanti. Berikut saya akan menjelaskan jenis perusahaan asuransi. Ya, teman-teman, yang pertama ada perusahaan asuransi umum. Menawarkan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan, biaya kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pemegang polis. Contohnya, asuransi kendaraan, properti, dan tanggung jawab hukum. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di Indonesia ada yang namanya asuransi kendaraan.
yang dimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan di jalan raya, nah teman-teman jika sudah punya asuransi kendaraan, itu bisa diklaim sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Dan yang kedua ada perusahaan asuransi jiwa, memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, kecelakaan, atau cacat tetap, serta memberikan manfaat investasi dan dana pensiun. Contohnya asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. Nah ini sangat penting menurut saya teman-teman, ini sangat penting banget untuk asuransi jiwa. Karena apa? Kita antisipasi, kita tidak tahu terjadi apa ke depannya. Takutnya dan dikhawatirkan yang tidak diinginkan tentunya ya, terjadi kecelakaan di jalan raya atau misalkan sakit. Nah, jika kita sudah memiliki asuransi jiwa, tentunya hidup akan lebih tenang ya teman-teman. Contoh perusahaan asuransi di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, yang masih beroperasi di Indonesia. Yang pertama ada asuransi umum, yang bernama asuransi Astra, asuransi Jasa Tania, asuransi Wahana Tata, dan lain-lain. Yang kedua ada asuransi jiwa yang bernama Allianz Life Indonesia, AXA Mandiri, BRI Life, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada asuransi syariah, Allianz Life Syariah, asuransi syariah Al-Amin, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada asuransi jiwa, yaitu Jasa Raharja, Asabri, dan Taspen. Nah itu berikut asuransi-asuransi yang mungkin terpercaya karena banyak sekali pengguna asuransi tersebut yang ada di Indonesia. Yaitu dalam beberapa tahun terakhir, dunia asuransi Indonesia diguncang berbagai kasus gagal bayar oleh perusahaan besar seperti Jiwasraya, Asabri, Wanatal Life, dan lainnya. Nilai kerugian mencapai triliun rupiah dan menimbulkan kerugian finansial, trauma psikologis, serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Berikut saya akan membahas sikap seperti apa sih dari perusahaan asuransi seharusnya. Yang pertama, menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada nasabah, mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian, melaporkan kondisi keuangan secara periodik kepada OJK dan publik. Yang terakhir, taat terhadap PSAK 74 atau kontrak asuransi dan POJK terbaru. Berikut sikap masyarakat. Memahami isi polis secara detail, cek legalitas dan reputasi perusahaan asuransi di situs resmi OJK, tidak tergoda iming-iming retur tinggi tanpa memahami resikonya. Dan yang terakhir, laporkan penyimpangan ke OJK melalui layanan 157 atau konsumen@ojk.go.id. Analisis penyebab gagal bayar. Ada mismanajemen dana dan investasi berisiko tinggi, kurangnya pengawasan internal, kelemahan regulasi OJK terdahulu, ketidaktahuan masyarakat soal polis dan resikonya. Berikut adalah daftar kasus gagal bayar yang ada di Indonesia. Perusahaan, nilai kerugian, dan jenis kasus. Perusahaan ada Jiwasraya, nilai kerugian mencapai 16 triliun rupiah. Jenis kasus, korupsi dan gagal bayar. Berikut adalah perusahaan Asabri, nilai kerugian mencapai 23 triliun rupiah. Jenis kasus, korupsi, gagal investasi. Berikut adalah perusahaan Wanatal Life, mencapai nilai kerugian 15 triliun rupiah. Jenis kasus, mismanajemen dana nasabah. Dan terakhir adalah perusahaan Kresna Life, nilai kerugian 6 triliun rupiah. Jenis kasus, penundaan kewajiban dalam membayar. Berikut kesimpulan yang akan saya jelaskan, yaitu kasus-kasus gagal bayar asuransi di Indonesia bukan hanya sekedar kesalahan dari perusahaan, tetapi cerminan dari lemahnya sistem pengawasan, minimnya literasi dari masyarakat,
dan kurangnya akuntabilitas. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih cerdas dan kritis sebelum membeli produk asuransi. Jangan hanya tergiur iming-iming keuntungan tinggi tanpa memahami resiko dan legalitas dari perusahaan asuransi tersebut. Berikut ada upaya kedepannya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada reformasi sistem pengawasan oleh OJK. Yang kedua, peningkatan literasi masyarakat. Dan yang ketiga, perlindungan nasabah melalui dana jaminan polis. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.